kita lanjutkan dengan membaca surat pendek. Doa dulu. Ada yang tidak masuk. Timnya siapa itu? Bilal. Kenapa? Jangan tadi dipanggil Bu Guru ya. Siapa longgar? Baik, kalau gitu sebelum kita masuk ke materi pelajaran, sebelumnya Pak Udin sedikit mau bercerita ini tentang motivasi. Ya. Jadi dulu itu ada sebuah desa di Timur Tengah. Nah, di situ ada anak yang bernama Ahmad. Nah, si Ahmad ini dia itu merasa minder dengan teman-temannya. Kenapa kok minder? Karena si Ahmad ini merasa dirinya kurang pintar. Nah, setelah Ahmad itu beranjak dewasa, remaja beranjak dewasa, untuk menanggulangi krisis PD-nya si Ahmad. Nah, karena Ahmad minder kan, kurang pintar dari teman-temannya kan, akhirnya Ahmad itu pergi belajar ke sebuah sekolah agama. Kalau di sini mungkin di pondokan, nah istilahnya. Setelah itu Ahmad berpamitan dengan orang tuanya. Dengan restu kedua orang tuanya, Ahmad berangkat untuk ke pondokan tadi. Nah, setelah beliau si Ahmad ini datang ke pondokan, bertemu dengan Pak Yainya, gurunya di sana, lantas Ahmad mengutarakan niatnya untuk belajar agama di sana. Nah, selanjutnya lambat laun Ahmad itu tidak menunjukkan perkembangan, meskipun si Ahmad tadi
belajar siang malam, terus rajin bersungguh-sungguh. Nah, di suatu ketika waktu kenaikan kelas, si Ahmad belajar dengan tekun bersungguh-sungguh. Tapi pada akhirnya nilainya si Ahmad tidak lebih baik dari teman-temannya. Nah, si Ahmad bingung, kenapa kok aku seperti ini ya? Padahal aku selalu belajar. Aku belajar lebih rajin daripada teman-temanku. Aku lebih bersungguh-sungguh daripada teman-temanku. Tapi kenapa aku masih kurang pintar? Nah, akhirnya Ahmad frustasi lagi, merasa minder dengan teman-temannya. Akhirnya si Ahmad bilang ke gurunya untuk pulang ke rumahnya kembali. Kenapa seperti itu? Karena Ahmad minder tadi sama teman. Akhirnya dengan berat hati gurunya tadi mengizinkan Ahmad untuk pulang. Nah, setelah Ahmad pulang, Ahmad itu melewati padang gurun yang sangat luas. Nah, di tengah padang gurun ternyata tiba-tiba hujan. Nah, hujan sangat lebat sekali. Di tengah gurun itu tadi terdapat lambat laun Ahmad setelah dewasa, beliau menjadi salah satu ulama yang terkenal saat itu, dan namanya diberi julukan sebagai Ibnu Hajar. Kenapa kok diberi julukan Ibnu Hajar? Karena Ibnu Hajar itu, Ibnu itu artinya anak, kalau Hajar itu artinya batu. Kok anak batu Pak malahan? Iya, karena kesadarannya Ahmad tadi, si Ibnu Hajar tadi itu berubah kesadarannya ketika melihat sebuah batu. Nah, dari situ bisa kita ambil hikmah bahwasanya kita sebagai manusia itu kalau mau berubah harus bersungguh-sungguh dan tekun. Tekun itu berkelanjutan, enggak cuma belajar semalam terus besoknya pintar, bisa enggak? Ya bisa. Kalau mau pintar belajarnya itu tekun, berkelanjutan, enggak cuma satu malam, besoknya ujian, malamnya baru belajar. Bisa enggak? Bisa. Ada yang bisa, tapi banyak yang tidak. Nah, cuma sedikit orang yang bisa seperti itu, tapi kebanyakan tetap tidak bisa. Dan orang biasanya yang belajarnya cuma singkat, ilmunya juga hilangnya akan singkat. Itu ya. Maka dari itu kita sebagai seorang siswa harus mencontoh tadi si Ahmad atau Ibnu Hajar untuk bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Itu ya. Terus sedikit motivasi dari Pak Udin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Tolong siapkan buku LKS-nya. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu di bab 9, yaitu ibadah haji dan kurban di halaman 36. Sudah dibuka? Sudah dibuka belum? Nah, silakan dibuka. Nah, tujuan dari materi haji ini yang pertama, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang keempat, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Dan yang kelima, mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai dengan ketentuan yang benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita materi ibadah haji dan kurban. Untuk kegiatannya ini nanti kita akan berkelompok ya, ini ya, sudah berkelompok. Nanti menyaksikan video yang akan Pak Udin nyalakan nanti di TV. Terus selanjutnya nanti
kita akan membuat sebuah proyek dengan kartu. Nah, nanti ada hasilnya. Dan untuk penilaian nanti ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Untuk penilaian kelompok nanti berdasarkan dengan proyek ya. Untuk proyeknya nanti berkelompok. Terus untuk individunya nanti ada soal untuk evaluasi materi. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Udin akan menyalakan video. Nah, untuk di bab 9 kita ada ibadah haji dan kurban. Yang pertama adalah persepsi. Bangunan apa ini? Ka'bah. Letaknya di mana? Di Mekah. Negara? Arab. Di sekitaran Ka'bah itu ada orang-orang. Sedang ngapain kira-kira itu? Sedang ziarah, tawaf. Sedang tawaf di situ. Tawaf itu ibadah apa? Ibadah haji, rangkaian dari ibadah haji. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa itu haji? Dan yang kedua, mengapa haji itu penting? Dan yang ketiga, bagaimana haji itu dilakukan? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan masuk ke materi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ice breaking dulu sebentar. Nah, ice breakingnya apa? Tolong semuanya berdiri. Nah, untuk melatih fokus sebelum kita masuk ke materi. Sudah? Sekarang kita bermain batu gunting kertas. Tapi ini tidak dengan tangan. Tapi dengan apa? Dengan tubuh kita. Selanjutnya, kalau Pak Udin bilang batu, berarti posisinya seperti ini. Batu. Kalau gunting, gini. Nah, kalau kertas biasa. Sudah siap? Nah, sekarang untuk percobaan dulu, kelompok kuning dan kelompok biru. Maju depan. Depan. Berhadapan. Nah, si gede awalnya gede. Nah, sudah siap? Seperti sulit biasa ya, tapi pakai gerakan tubuh. Ingat, tadi coba Pak Udin mau lihat dulu. Batu, gunting, kertas. Sudah siap ya berarti ya? Dimulai dari yang paling ujung sana dulu. Sweet, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih imbang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, menang kelompok kuning. Sekarang yang kedua. Mas siap sama Mas Niko. Siap? 1, 2, 3. Nah, menang. Poin 1 lagi untuk kelompok kuning. Sekarang babak ketiga. Siap? 1, 2, 3. Menang kertas. 3 kali berturut-turut. Berarti pemenangnya adalah kelompok kuning. Silakan duduk. Skornya imbang ya, 2-2 ya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, sudah waktu belum?
berkelompok. Untuk kelompok hijau ini satu di sini untuk Mas Bagas dan yang Mas Randy di kelompok kuning. Kenapa? Ayo, kursinya di bawah. Nah, bawa kursi. Ikut Mas Bagas di kelompok biru, Mas Randy di kelompok kuning. Biar imbang nanti. Nah, sekarang kita tebak gaya. Untuk contoh, tim biru ya, untuk contoh ya. Nah, tim biru silakan berdiri. Harus fokus ini, kalau nggak fokus nanti salah. Ayo, kalau nanti betul ada hadiahnya. Nah, posisinya satu-satu ke belakang, menghadap ke belakang, biar temannya kelihatan. Yang paling depan siapa? Yang paling depan? Kaptennya. Kaptennya siapa? Sawin. Ini kaptennya. Yang lain menghadap ke belakang. Ini. Nah, baris sini. Mas Adam paling di belakang. Iya. Oke. Contoh. Mas Alvin tak kasih contoh. Satu. Tidak boleh bersuara ya. Nanti untuk berkomunikasinya itu hanya menggunakan gerakan, hanya menggunakan gaya. Mulutnya ditutup. Contoh kata-katanya mata hati. Nah, berarti nanti gerakannya mata dan hati. Tepuk temannya. Nah, selanjutnya noleh. Kalau yang belum ditepuk jangan noleh. Nah, terus diperagakan kata-katanya tadi. Apa tadi? Mata, hati. Sudah? Gerakan hanya boleh dilakukan 2 kali. Mulut mingkem. Kalau kelihatan giginya diskualifikasi. Tidak dapat hadiah. Kalau sudah 2 kali, yang sini tepuk punggung, yang depannya pelan-pelan. Nah, peragakan lagi. Mata, hati. Nah, kalau sudah tepuk lagi. Mata, hati. Nah, lanjut. Nah, yang lain diam dulu. Mas Adam, tadi gerakannya gimana temanmu? Nah, kira-kira ngapain itu? Jawab. Kira-kira ngapain gini-gini itu? Ayo. Ayo yang lain salam tangan dulu. Jawabannya apa? Ngadu. Jawabannya apa? Masak. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tadi gimana gerakannya? Ini terus? Cuma gini-gini sudah tahu jawabannya masak ayam. Jawabannya apa yang benar? Jadi 2 kata ya. 2 kata itu harusnya 2 gerakan. Masak ayam. Gitu. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok kuning. Bayangkan dulu. Bayangkan. Udah dapat? Oke. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya? Dua gerakan. Ini 2 gerakan. Silakan duduk dulu. Nah, kelompok pink. Kelompok pink. Ya. Nah, ayo lanjut. Lanjut. Nah, Mbak Lia gimana gerakannya tadi? Nah, kira-kira apa itu? Melihat uang. Mata bintang?
Jawabannya yang betul mata gurita. Kelompok pink bisa menjawab 2. Tepuk tangan. Nah, sudah ya. Tadi jarak seperti tadi kita bermain 2 kata, 2 gerakan. Gagal. Berarti pemenangnya tim pink. Tepuk tangan dulu. Ya, siap ya untuk materi ya. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, kita akan masuk ke materi. Materi kita yang pertama hari ini adalah tentang pengertian haji. Nah, apa pengertian haji itu? Haji adalah ayo, siapa yang tahu? Ibadahnya seperti apa? Ibadah neng Mekah. Ada yang lebih spesifik? Haji adalah rukun Islam yang kelima. Ya tidak salah, tapi itu tidak pengertiannya. Haji adalah niat, itu secara bahasa. Kalau secara pengertian istilah gimana kan? Haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Makkah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Ini adalah pengertiannya. Selanjutnya adalah hukum. Nah, hukum ibadah haji itu apa? Hukum dari ibadah haji. Hukumnya wajib. Tapi ada juga haji yang hukumnya sunnah. Itu haji yang bagaimana? Nah, kalau haji yang belum pernah sama sekali, maka hukumnya wajib. Kalau yang sudah pernah, maka hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga adalah syarat haji. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu. Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau orang Kristen, orang Hindu, Buddha, boleh tidak haji? Tidak, karena tidak memenuhi syarat Islam. Yang kedua balik. Balik itu artinya dewasa. Yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu secara fisik, secara ekonomi juga ya. Jadi nggak hanya fisik saja. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji yang pertama ihram, dan yang kedua adalah wukuf. Nah, ihram itu memakai pakaian putih seperti yang gambar ini. Nah, ini ihram. Dan yang kedua adalah wukuf seperti yang di gambar ini, wukuf di Arafah. Jadi di padang Arafah ini beliau-beliau yang berangkat haji itu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah supaya lebih dekat. Selanjutnya adalah tawaf. Nah, syarat-syaratnya tawaf ada. Ya, selanjutnya kita akan bermain cocok kartu. Tadi di awal sudah Pak Udin bagikan kertas ya, sesuai dengan warna mejanya masing-masing. Bisa diangkat? Kertasnya tadi sudah dapat ya per kelompok ya. Ini nanti Pak Udin bagikan sebuah kartu. Nanti ditempel di kertas tersebut, nanti ditulis di atasnya syarat haji itu apa saja.
terus koronasi apa itu ya. Sekarang mau dibagikan dulu tasnya untuk kartu yang akan ditempel. Ini gimana? Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, jalannya dulu, terus kalian tempelkan yang syarat wajib haji apa saja tadi. Ya, pakai inlem. Ini. Gak apa-apa, kayak gini gak apa-apa. Nanti kuat. Untuk perempuan itu nanti kuat. Kita lagi. Biar rapat gak apa-apa. Terus ini nanti diterbeli pakai berpeng. Salah dulu. Samping-samping sininya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Sudah selesai ya berarti ya. Sekarang Pak Udin akan menunjuk perwakilan untuk satu kelompok dari laki-laki dan satu kelompok dari perempuan. Dimulai dari laki-laki dulu. Kelompok kuning. Ayo silakan maju. Oke, betul ya? Betul? Betul, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok yang pink. Ayo silakan. Ya, oke, terus kali tepuk tangan. Bareng kali. Sekarang kita mengerjakan soal di bawah ini dengan penilaian individu atau masing-masing. Fardu ain kalau istilahnya tadi ya, fardu ain. Nah, silakan buka buku tulisnya dan dikerjakan. Iya, kepalanya diangkat dia. Ya, tadi setelah selesai mengerjakan soal ya, sekarang untuk kesimpulannya pertemuan kita hari ini yaitu tentang materi haji. Yang pertama tadi tentang pengertian haji menurut bahasa haji yaitu mengunjungi atau berkunjung atau ziarah. Secara istilah haji termasuk ibadah yang menggunakan syarat rukun tertentu dan di waktu tertentu dan lokasi juga tertentu. Bukan. Tadi belum kami bahas tentang wajib dan rukun. Kalau wajib haji itu ketika tidak dilakukan, itu hajinya tetap sah apa enggak? Wajib haji
ketika salah satu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, sah apa tidak hajinya? Tetap sah, tapi harus membayar dan itu denda. Berbeda dengan rukun. Kalau salah satu rukun haji tidak terlaksana, maka hajinya tidak sah. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Selanjutnya tanya jawab. Ada yang mau bertanya tadi? Mbak Bella? Nah, ketika melempar jumroh atau melontar jumroh, yang dilempar adalah batu kerikil sebanyak 7. Terus apa yang dilempar dari kerikil itu? Melempar seperti apa ya, tembok tadi yang di video tadi, tembok saat yang dilemparin orang-orang. Nah, itu adalah lempar Terus selanjutnya Mas Rofi tadi tanya apa? Anak kecil boleh haji tidak? Boleh tidak? Boleh. Kira-kira tadi di dalam syarat haji menyebutkan balik. Nah, anak kecil itu kira-kira sudah balik apa belum? Belum. Berarti anak kecil boleh. Nah, kalaupun ikut haji, maka hajinya juga tidak sah karena tidak balik. Syaratnya belum terpenuhi, itu balik. Berarti waktu pertemuan kita juga sudah mau habis ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam materi kurban. Kalau hari ini kita haji, berarti materi depan kita adalah kurban. Nah, itu sekarang bukunya boleh ditutup, dimasukkan tas. Nah, sudah diberesin ya. Untuk yang tugas atau proyek tadi yang menempel, Pak Udin akan ambil sekalian lemnya. Lemnya tadi, oh sudah di sini. Ini dari kelompok hijau, kelompok biru, kelompok hijau. Nah, sekian untuk pelajaran pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa kebaikan, bisa membawa berkah untuk kita kedepannya, dan ilmu yang kita dapat barusan semoga kita dapat pergunakan untuk nantinya kita berangkat haji. Amin. Allahumma amin. Nah, sekian dari Pak Udin. Sebelum pulang kita baca hamdalah dulu ya bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.